Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya lisan ini untuk selalu mengucapkan rasa syukur yang tiada terhingga atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, hingga hati ini tergerak, kaki ini juga mampu untuk melangkahkan di tempat yang mulia ini guna menjalankan salah satu di antara syariatnya, yaitu salat maghrib secara berjamaah yang kita sambung dengan kajian tafsir dan tadabbur dari surat Al-Fatihah. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat ini semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya tema yang akan kita bahas, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semakin memperkuat nilai-nilai tauhid dan keesaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama saat ini kita sudah berada di setengah yang kedua dan separuh yang kedua dari bulan Safar. Bulan Safar adalah ujian bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang beriman. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa sebagian masyarakat kita meyakini bila bulan Safar yang saat ini kita berada dianggap sebagai biang kesialan, sebagai simbol ketidakkeberuntungan. Entah dahulu kita meyakini hal itu atau saat ini kita telah meninggalkan keyakinan sesat yang seperti itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa keyakinan masyarakat kita bahwa bulan Safar, tepatnya di hari Rabu yang terakhir, diyakini akan muncul dan akan turun 360.000 malapetaka dan 20.000 bencana bumi. Maka disinilah ada ritual ibadah untuk menolak bencana yang kita kenal dengan sholat talak bala, dengan melaksanakan 4 rakaat, di mana setiap rakaatnya itu setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali, surat Al-Falaq 2 kali, dan surat An-Nas 2 kali. Baru kemudian baca-baca doa-doa yang lain, bahkan kemudian dibumbui dengan menggosok-gosokkan kaki di rerumputan sebagai bentuk untuk menggugurkan dan melunturkan kesialan yang ada pada jasad seseorang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah kita pernah mendengar hal seperti ini atau belum, tapi masyarakat Indonesia sebagian di antara mereka ada yang meyakini bahwa bulan Safar ini adalah simbol kesialan. Jamaah dirahmati Allah, kalaulah kita flashback kembali lagi 14 abad yang lalu, keyakinan seperti ini sebenarnya sudah dikubur dalam-dalam oleh Nabi SAW. Maka ketika muncul keyakinan seperti ini, maka itu adalah bagian dari upaya bagaimana sebagian kaum muslimin ingin membongkar kembali kuburan yang sudah dipendam dalam-dalam oleh Nabi SAW.
adanya keyakinan bahwasanya Safar ini adalah bulan yang penuh dengan sial, ini sudah mengakar kuat di masyarakat jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diutus, salah satu di antara misi terbesar Nabi SAW itu adalah mengikis segala perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Salah satunya adalah ini. Makanya para ulama memasukkan keyakinan seperti ini dalam kategori at-tiyarah atau tatayyur, ketika mengaitkan nasib sial, ketidakkeberuntungan seseorang dengan kejadian yang ada di alam semesta ini, baik apa yang dilihat ataupun yang didengar, ataupun dengan angka simbol atau dengan kode-kode tertentu. Kalau yang dilihat biasanya di saat seseorang itu nabrak kucing misalnya, ada keyakinan bahwasanya akan terjadi malapetaka, padahal sebelumnya dia juga nabrak kecoa, kadang juga nabrak semut, tapi nggak merasa ada keyakinan seperti itu. Padahal semuanya juga masuk dalam kategori hewan dan binatang, tidak ada dasarnya sama sekali. Pun demikian kadang-kadang didasarkan kesialan dengan sesuatu yang didengar. Ketika saya kecil, saya juga mendapatkan pelajaran seperti ini dari mbah-mbah, dari buyut kami dahulu. Kalau ada suara yang di atas atap rumah, suara hewan apa? Burung apa? Ya, itu pertanda apa? Yani kematian. Itu masih terekam yani kuat. Tapi alhamdulillah, ya setelah proses yani panjang dan lama, kita diberikan hidayah untuk mempelajari mana yang hak dan mana yang batil. Ternyata terkuak dan tersingkap ini adalah bagian dari bentuk tiara yang terlarang. Sebagaimana pula kadang-kadang mengaitkan ketidakkeberuntungan itu dengan simbol, angka. Kasihan dengan angka 13, seakan menjadi momok yang sangat menakutkan. Ya, naik kendaraan nomornya 13 ada rasa takut. Ya, kemudian singgah di hotel ternyata nomornya 13 ada rasa cemas. Main bola dikasih nomor 13 juga merasa kurang pede. Kasihan dengan angka ini, padahal angka sama-sama angka, nggak ada yang namanya keberuntungan pada satu angka, ataupun mungkin barangkali hari dan bulan. Maka oleh karenanya Nabi SAW bersabda ketika diutus, la adwa wala tiyarota wala hammata wala ghaula, dalam redaksi yang lain wala safar. Gak ada yang namanya tiarah, mengaitkan nasib sial dengan sesuatu yang didengar, dilihat, atau dengan angka dan kode tertentu. Juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Maka oleh karenanya, untuk mempersingkat ini sebagai bentuk muqaddimah, yakni jamaah dirahmati Allah, ya, para ulama mengatakan bahwa hari tersial dalam kehidupan seorang muslim itu adalah hari di mana seseorang itu berbuat maksiat kepadanya. Dan hari yang paling beruntung dalam kehidupan seorang muslim itu adalah hari di mana seseorang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Maka tidaklah ada bencana, malapetaka yang terjadi pada kita semua itu adalah ulah dari kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Maka jangan sekali-kali kita mengkambing hitamkan orang lain. Jangan kita kambing hitamkan misalnya binatang dan hewan. Jangan kita kambing hitamkan angka atau mungkin hari tertentu, nggak ada kaitannya. Karena hari tersial dalam kehidupan kita adalah hari di mana kita berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Bahkan Nabi SAW selain menyebutkan tidak ada kesialan di bulan Safar, layaknya masyarakat, sebagian masyarakat kita yang meyakini demikian, Nabi SAW ingin mendobrak keyakinan ini yang sudah mengakar dengan apa? Dengan mengirim balap tentara dalam peperangan. Perang Abwa misalnya, dalam perang Khaybar. Karena dahulu mereka nggak percaya dengan adanya ini. Nggak ada yang namanya helatan besar, nggak ada yang namanya event-event besar, nggak ada yang namanya pernikahan, karena mereka percaya semua hilatan besar termasuk pernikahan yang dilangsungkan di bulan Safar akan berakhir dengan malapetaka dan bencana. Tapi Nabi SAW mendobrak
keyakinan sesat ini dengan mengirim beberapa pasukan. Apa yang terjadi? Kemenangan diraih oleh kaum muslimin dalam perang Abwa. Dalam perang Khaybar, kaum muslimin juga memperoleh kemenangan. Bahkan Nabi SAW kalau kita lihat dalam sirah, menikah dengan Khadijah dalam beberapa riwayat, sebagaimana penuturan Ibnu Katsir, menikah di bulan apa? Bulan Safar. Ya, pun demikian dengan Fatimah putrinya tercinta. Ketika dinikahkan dengan Ali, menurut Ibnu Katsir itu juga di bulan Safar. Maka nggak usah ada rasa takut. Bagi yang masih jomblo silakan, nggak ada masalah. Kita coba, yang sudah menikah nggak ada masalah untuk menikah lagi di bulan yakni Safar insyaallah taala, karena tidak ada kesialan. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menikah di bulan Safar, menikahkan putrinya juga di bulan yakni Safar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah dan sebagai bentuk reminder, pengingat untuk kita semua bahwa tidak ada kesialan di bulan ini, bulan Safar, meski sebagian masyarakat kita ada yang meyakini yakni demikian. Jamaah dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan baru menyebutkan satu faedah, menyisahkan 6 faedah yang lain. Faedah yang pertama yang dulu sudah kita jelaskan, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengalami perubahan konteks. Yang sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini sebagai pujian untuk Allah, tiba-tiba kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita sampaikan ayat ini ada yang menganggap tambahan yang memang diselipkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang orientalis. Dulu kita sampaikan salah satunya adalah Arthur Yani Jeffrey. Ya, di dalam karangan kitabnya yang sudah kita sampaikan yang kemarin, ya, yakni Critical Edition of Quran, beliau menganggap bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surat yang tidak otentik, tidak asli. Bahkan mereka meyakini ini adalah buatannya sahabat. Bahkan ada yang mengatakan iyyaka na'budu itu adalah gubahan dan buatannya Muhammad. Dan kita sudah bantah pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Fatihah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk dengan surat-surat yang lain dan ayat-ayat yang lain. Nabi SAW menegaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu. Nabi SAW tidak mengurangi bahkan tidak menambah. Tak ada satu huruf pun yang hilang dan tak ada satu huruf pun yang ditambah oleh Nabi SAW terkait ayat Al-Quranul Karim. Maka apa yang disampaikan oleh Arthur Jeffrey berseberangan dengan teman-temannya ini adalah kedustaan dan kebohongan nyata, dan sebagai bentuk penistaan terhadap Al-Quran sekaligus penistaan atas nama kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk bantahan yang lain sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Adapun faedah yang kedua dan sampai yang ketujuh mudah-mudahan bisa kita tuntaskan yakni hari ini dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari sini adalah apa alasan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek daripada kata kerjanya. Di mana ayat ini menunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dulu kita mempelajari bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat dan ada yang objek. Lah kenapa objeknya di sini diawalkan? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kenapa tidak kemudian kami menyembah kepadamu ya Rabb? Tapi dalam ayat ini sebaliknya, objeknya didahulukan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan kepadamu juga ya Rabb kami meminta pertolongan. Apa alasannya objek dalam ungkapan dan ayat ini didahulukan daripada predikat atau kata kerjanya? Para ulama ilmu tafsir jamaah dirahmati Allah menyebutkan ada 3 alasan mendasar. Alasan yang pertama, didahulukannya objek ini guna untuk menunjukkan perhatian kepada yang dipanggil atau yang diseru. Dan ini adalah bagian dari sastra Arab. Bahasa Arab pun demikian dengan orang Arab sendiri, ketika mendahulukan objeknya
pasti ada tujuan. Salah satunya adalah untuk menarik perhatian orang yang dipanggil atau orang yang diseru. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat misalnya di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam surat Ibrahim ayat 35, 36 sampai ayat 41, ya, ini adalah doa-doa mulia dari Nabi Ibrahim. Semuanya diawali dengan Rabb. Nabi Ibrahim memulai dengan menyeru nama Allah Subhanahu wa taala sebelum hajat dan keinginannya diutarakan kepada Allah. Rabbi ij'al hada balada, Rabbi innahunna adlal katsiran minan nas, Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzarni inda baitikal muharram, sampai kemudian Rabbi ij'alni muqimas shalah. Nabi Ibrahim memulainya dengan panggilan Rabb, karena dalam teks yang di bahasa Arab, kalau seandainya objeknya itu didahulukan, itu menunjukkan ada perhatian, menunjukkan adanya keinginan untuk diperhatikan. Maka ini adalah alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama ilmu tafsir. Didahulukan objek daripada kata kerjanya menunjukkan supaya menarik perhatian kepada yang diseru atau yang dipanggil. Alasan yang kedua, para ulama menyebutkan dengan didahulukannya lafaz Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai bentuk adab dan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk etika. Ya, layaknya tatkala kita menyeru orang yang terhormat, tatkala kita disuruh untuk berbicara di hadapan publik misalnya, kita nggak akan tutup poin, pasti kepada yang kami hormati disebut yani dulu, ya, orang-orangnya disebut yani dulu, dari jajaran teras pejabatnya sampai kemudian mungkin barangkali takmirnya sampai orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat itu disebut terlebih dahulu, baru kemudian intisarinya disebutkan belakangan. Maka pun demikian dalam hal ini, apalagi yang kita sebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ilmu tafsir mengatakan, kenapa objeknya itu didahulukan sebagai bentuk ta'addub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yang terakhir, para ulama menyebutkan apa alasan dibalik objeknya didahulukan daripada predikat atau kata kerjanya. Hadza min babil hasr dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan menunjukkan bahwa ibadah itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks ini iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Artinya sesembahan, peribadatan kita dengan didahulukannya objek itu menunjukkan ibadah yang kita kerjakan itu hanya ditunjukkan dan hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni semata. Layaknya muda-mudi yang sedang dipadu cinta, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang didahulukan ya Pak ya, hanya namamu ya yang ada di dalam hatiku. Hati-hati, ini termasuk perbuatan syirik ini. Hanya namamu yang terukir dalam benakku, ya salam. Ya, kadang-kadang seperti itu, guna untuk menarik perhatian. Ya, pun demikian ingin menunjukkan bahwasanya engkau adalah segalanya. Tapi dalam perkara ibadah jamaah dirahmati Allah, ingat apa yang ada di dalam hati kita, pengkhususan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka oleh karenanya ayat ini didahulukan objeknya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, seakan-akan ya ini menunjukkan untuk menarik perhatian kepada yang diseru. Yang kedua, sebagai yang bentuk ta'addub adab kita dan etika kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ingin menunjukkan pula bahwasanya ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Ini adalah faedah yang kedua jamaah. Adapun pelajaran yang ketiga, kita akan membahas tentang definisi dari ibadah. Apa arti dari ibadah itu? Dan apa saja jenis serta macamnya. Di saat kita membaca iyyaka na'budu, kami menyembah, apakah cuma menyembah selesai masalah? Tidak. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsir Ar-Razi,
Ya, Fakhruddin Ar-Razi itu punya tafsir Mafatihul Ghaib. Kalau kita lihat, beliau mendefinisikan ibadah itu dengan begitu kompleks dan lengkap. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, pun demikian dengan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Imam Ar-Razi menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Terjemahnya jamaah, jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang kompleks yang mencakup semua hal yang bisa menarik ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang bisa menarik kecintaan dan keridhaan Allah. Minal aqwal wal af'al, baik ibadah itu berupa perbuatan maupun dalam wujud perkataan. Adz-dzahira wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Makanya Imam Ar-Razi ketika mendefinisikan ibadah, banyak para ulama yang seringkali mengutip ucapan dan perkataan dari Imam Ar-Razi ini karena dianggap sebagai definisi dan penjabaran dari makna ibadah yang paling lengkap, paling mendetail. Karena mencakup yani segala hal, apapun yang bisa menarik kecintaan keridhaan Allah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka semuanya adalah bagian dari bentuk ibadah. Maka oleh karenanya ibadah ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah qaulu al-qalb, perkataan yani hati. Itu juga termasuk bagian dari ibadah. Salah satunya adalah keyakinan, keimanan kita bahwasanya Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, Allah yang berhak untuk diibadahi, meyakini bahwasanya Allah memiliki asmaul husna. Ini adalah bagian dari perkataan hati yang merupakan salah satu di antara jenis ibadat dan tingkatan ibadah. Karena al-iman itu adalah bagian dari perkataan hati dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Adapun tingkatan yang berikutnya jamaah dirahmati Allah itu adalah amalan hati. Para ulama membagi menjadi 2. Jadi hati ini punya qaul, ucapan hati, dan yang kedua adalah perbuatan hati. Kalau seandainya perkataan hati berkaitan dengan keimanannya dia kepada Allah, sedangkan perbuatan hati ini banyak. Seperti ikhlas, itu adalah perbuatan hati. Seperti roja, kita berharap, itu adalah perbuatan hati. Seperti tawakal, itu adalah perbuatan hati. Sebagaimana tatkala kita rasa takut yang ada di dalam hati kita, itu termasuk perbuatan yani hati. Itu semua adalah ibadah jamaah. Ini adalah tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga sebelum yang keempat, itu adalah qaulul lisan. Perkataan lisan ini juga mengandung banyak sekali ibadah. Seperti zikir, seperti kita membaca Al-Quran. Ini adalah bagian dari bentuk ibadah dalam wujud perkataan lisan. Sedangkan yang terakhir itu adalah perbuatan anggota badan. Misalnya kita sedekah, misalnya kita puasa, bahkan di saat kita sholat. Bahkan sholat ini dianggap sebagai ibadah yang paling afdol karena mencakup segalanya. Karena di saat kita sholat pasti meyakini bahwasanya ini adalah bagian dari bentuk keimanan kita, karena sholat itu salah satu di antara rukun Islam. Di dalam sholat pasti kita merasakan kecintaan untuk menjalankan syariat tersebut. Di dalam sholat kita juga membaca zikir dan bacaan Al-Quran. Dan di dalam sholat ada gerakan-gerakan anggota tubuh. Makanya ibadah yang paling afdol kata para ulama itu adalah sholat, karena mencakup 4 tingkatan ini. Ucapan hati, perbuatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota, yakni anggota badan. Maka oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah definisi dan tingkatan dari ibadah yang dianggap paling lengkap. Mungkin kita pernah mengenal ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu yakni mahdhah. Kalau seandainya ibadah mahdhah itu
mimbabil kurbah. Memang aslinya itu adalah ibadah yang didukung oleh dalil dan ditujukan untuk taqarrub kepada Allah, seperti sholat, seperti haji, yang itu ada dalilnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, sebagian ulama mengatakan hal itu disebabkan karena niat. Sebenarnya amalan yang biasa tapi diniatkan untuk ibadah, ini masuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Tapi beberapa ulama ada yang lebih condong dengan definisi ibadah menurut Imam Ar-Razi, seorang pakar ahli tafsir ini, karena cakupannya lebih luas. Allahu ta'ala a'lam ya bisawab. Kemudian faedah yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, ya, pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari sini adalah syarat-syarat ibadah dan rukun-rukunnya. Ini juga perlu kita pelajari. Wajib kiranya kita sebagai seorang mukmin dan muslim untuk mengetahuinya. Ibadah memiliki syarat dan memiliki rukun. Layaknya kita mempelajari sholat, jamaah. Sholat itu memiliki syarat, juga memiliki rukun. Salah satu syarat sholat disebut demikian itu harus terpenuhi sebelum sholat. Menghadap kiblat termasuk apa ini? Syarat. Menutup aurat termasuk syarat, karena harus terpenuhi sebelum yakni sholat. Gak ada ceritanya saya buka aurat nanti di rakaat kedua sholat asar baru saya tutup aurat, batal. Karena syarat harus terpenuhi sebelum yakni sholat. Pun demikian sholat itu juga punya rukun, seperti sujud, seperti ruku. Ini adalah bagian dari rukun. Ibadah secara umum itu juga punya syarat dan punya rukun. Lah, syarat yakni ibadah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Ruh, wala takunul ibadah maqbula illa idza jumi'at al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas insyaallah kita banyak yang sudah memahaminya. Ya, ini adalah bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Karena ibadah itu adalah perkara yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas hanya menyerahkan semua niat ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya amalan ibadah itu tak akan diterima kecuali seandainya dua syarat ini terpenuhi pada ibadah tersebut. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas banyak sekali dalilnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha, bukan hanya sekedar ibadah, tapi apa? Mukhlishina lahuddin. Kalau sekedar ibadah, gak ada bedanya antara ibadah orang yang ikhlas dengan ibadahnya orang-orang munafik. Kalau seandainya tanpa syarat ikhlas ini, tak ada beda antara orang yang ibadah sholat beneran dengan orang yang hanya mengikuti yakni saja gerakan imam. Maka yang sangat menentukan di sini syarat pertama itu adalah ikhlas, sebagaimana surat Al-Bayyin ayat yang kelima. Pun demikian dengan mutaba'ah, harus mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Fudail Ibnu Iyad ketika menafsirkan surat Al-Mulk ayat yang kedua, walladzi khalaqal mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Subhanallah, ini adalah maha adil dan bijaknya Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, diuji siapa di antara kita ibadahnya yang paling bagus, bukan ibadahnya yang paling banyak. Kalau seandainya ibadah yang paling banyak, barangkali orang yang paling kuat, paling berpotensi bisa mengumpulkan ibadah paling banyak. Orang yang paling kaya, kalau seandainya ibadah ditentukan dengan sisi kuantitasnya, pasti mereka akan lebih banyak untuk bisa mengalahkan orang-orang miskin dalam hal harta lewat sedekahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha hakimnya, dengan maha bijak dan adilnya, disebutkan dalam surat Al-Mulk, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, menunjukkan siapa di antara kita yang paling ahsan. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala kemudian menjelaskan apa maksud dari ahsan ini. Ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling afdol,
beliau mengatakan bahwasanya kuncinya ada dua. Ayyakuna al-amalu khalisan wa shawaban. Ibadah itu menjadi ahsan kalau terpenuhi dua hal. Yang pertama khalisan, ikhlas, yang kedua shawaban, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau menjelaskan, idza kana al-amalu khalisan wa lam yaku shawaban la yuqbal. Kalau seandainya amalannya itu sudah ikhlas lillahi ta'ala, dia totalitas dalam beribadah, tapi dalam hal tata caranya tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mentang-mentang dia tiap hari ke gym, sholat subuh hari ini saya pengen 4 rakaat ya, karena 2 rakaat itu bagi orang-orang yang lemah, saya orangnya kuat, maka seikhlas apapun, sepenuh dan setotalitas apapun yang ia tunjukkan, ibadah yang ia kerjakan tidak akan diterima, karena salah satunya tidak terpenuhi syaratnya. Ataupun kebalikannya, wa idza kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Kata Fudail Ibnu Iyad, kalau seandainya ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, atau barangkali ia tujukan kepada orang-orang yang ia idolakan, bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini la yuqbal, kata Fudail Ibnu Iyad, tidak akan diterima sampai benar-benar ibadah itu terpenuhi 2 syarat ini. Makanya para ulama ada mengatakan 2 syarat ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Antara keikhlasan dan mutaba'ah, ini adalah 2 syarat yang harus terpenuhi dalam berbagai ibadah apapun jenisnya. Sholatkah, puasakah, atau mungkin barangkali birrul walidain, atau mungkin barangkali kajian ilmu, atau mungkin barangkali kita ingin bersedekah membantu kepada orang-orang membutuhkan, semuanya harus terpenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan harus disesuaikan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, ibadah selain memiliki syarat, ibadah juga memiliki rukun jamaah. Rukun ibadah kata para ulama ada 3. Di saat kita sedang beribadah, maka 3 rukun ini harus kita hadirkan. Yang pertama itu adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua itu adalah ar-raja, rasa harap. Dan rukun yang ketiga al-khauf, rasa takut dan cemas. Inilah 3 rukun ibadah. Dalam sholat, dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lain, kita harus mampu menghadirkan 3 rukun ini. Yang pertama adalah cinta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada syariatnya, serta kecintaan kita kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah bagian dari rukun yang pertama. Rukun yang kedua dan rukun yang ketiga nanti kita akan sampaikan setelah yani adzan biidznillah taala. Fadhal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama itu adalah cinta. Ini harus terpenuhi dalam setiap kita beribadah. Di saat kita sholat, maka hadirkan kecintaan kita bukan karena faktor paksaan. Di saat kita thalabul ilm, hadirkan kecintaan kita dengan kita mencintai ilmu, mencintai juga orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua dan rukun yang ketiga ini disebutkan dalilnya dalam ayat yang sama. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yad'una raghabau wa rahaba. Di dalam ayat ini wa yad'unana raghabau wa rahaba.
Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Salah satu di antara ciri orang mukmin itu ketika mereka beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan dua syarat yang lain, yaitu raghaba, rasa harap, pun demikian rahaba, rasa takut dan rasa cemas. Apa artinya dua rukun yang lain ini? Rasa harap itu adalah menginginkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita salat menginginkan kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, kita bisa mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di jannah. Dengan kita menuntut ilmu, diharapkan kita bisa merasakan keberkahannya. Dengan kita salat, kita berharap yakni juga agar bisa melunturkan dosa-dosa dan agar bisa menjauhkan kita dari faksa dan mungkar. Itu adalah harapan-harapan yang harus kita munculkan di saat kita beribadah. Sebagaimana tatkala kita beribadah, kita harus memunculkan rasa takut, yakni juga al-khauf. Ini adalah rukun yang ketiga. Takut kalau seandainya kita nggak beribadah, nggak sholat, kita akan mendapatkan adab dunia, atau mungkin barangkali akan diakhirkan adab nanti di akhirat. Salah satunya di adab kubur. Atau kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu syar'i, hal ini akan ada rasa ketakutan. Kita akan hidup dalam kebodohan dan kedungan. Kalau seandainya kita nggak bersedekah, hal ini akan mengancam ya dicabutnya keberkahan yang ada pada harta kita. Rasa takut itu harus pula kita hadirkan. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga rukun inilah disebutkan dalam perkataan bijak para ulama. Ya, kata Ibnu Qayyim diibaratkan seperti burung jamaah. Burung itu ditopang oleh tiga hal. Ya, yaitu kepala, laksana adalah cinta. Sedangkan dua sayapnya itu adalah roja dan khauf. Satu tidak terpenuhi, burung itu tidak akan bisa terbang, atau mungkin barangkali terbangnya tidak normal. Laksana orang itu beribadah tapi nggak cinta sama sekali, hanya ikut-ikutan semata. Dia beribadah hanya karena faktor paksaan atau rasa malu. Kalau seandainya nggak sholat, nggak ada rasa cinta sama sekali yang tumbuh dalam hatinya. Itu laksana burung yang terbang tanpa kepala, entah kemana ia akan menuju. Sebagaimana kalau seandainya ia beribadah hanya karena rasa cinta, tidak ada khauf dan roja, maka laksana burung yang terbang tanpa ditopang oleh dua sayapnya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang beribadah hanya karena rasa cinta saja itu seperti orang zindik, kata para ulama, orang fasik. Sedangkan orang yang beribadah karena rasa harap roja saja itu seperti orang-orang murjiah. Sedangkan orang yang beribadah karena rasa takut ini saja itu seperti orang haruri atau orang khawarij. Mungkin ustadz-ustadz yang lain sudah pernah membahas apa itu zindik dan siapakah itu murjiah dan siapa pula haruri atau khawarij. Mereka ini hanya beribadah dengan mengambil salah satu di antara rukun ini. Sedangkan orang yang muwahhid itu mampu menghadirkan dalam setiap ibadahnya tiga hal. Kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia untuk melaksanakan syariatnya. Yang kedua, berharap bisa mendapatkan pahala yang disiapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, ada rasa cemas dan takut bila tidak mengerjakan ibadah tersebut akan tertimpa bala, bencana ataupun adab dan siksa yang nanti akan diterima di hari akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat dan rukun dari ibadah. Adapun faedah yang keempat, ya, faedah yang kelima, yang kelima, ubudiyah itu adalah sifat mulia dan Nabi SAW bangga disebut sebagai hambanya Allah. Karena ia karena butuh dari ibadah, ubudiyah itu adalah sifat yang mulia dan itu adalah level yang paling tinggi ketika seseorang dituntut untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan yang ibadah. Bahkan Nabi SAW bangga disebut dengan hamba. Oleh karenanya kita jumpai di dalam beberapa ayat
Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Jangan digambarkan hamba ini seperti budak. Kasihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hamba. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi. Hari ini sudah baca surat Al-Kahfi? Hari Jumat, ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Siapa abd, yakni hamba di sini? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kecewa, merasa kurang pede? Kenapa saya disebut hamba? Tidak. Bahkan penyebutan hamba, ubudiyah ini jamaah, merupakan sifat yang tertinggi, sifat yang mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bangga disebut demikian. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ada beberapa alasan kenapa ubudiyah ini adalah sifat yang paling tinggi dan paling mulia, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangga disebut dengan abdun di dalam banyak ayat. Alasan yang pertama, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai hamba, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bahwa penghambaan yang ada pada diri Rasulullah tak ada satupun di antara makhluk lain yang mampu untuk mengunggulinya. Tak ada satupun makhluk yang lain yang mampu untuk menandingi penghambaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai hamba oleh Allah itu ingin merendahkan, ingin menurunkan kasta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Bahkan sebaliknya ingin mengangkat derajat Rasulullah, ingin menunjukkan bahwasanya penghambaan Rasulullah itu tak ada satupun di antara makhluk yang lain yang mampu untuk mengunggulinya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, dalam salah satu ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam. Dalam sebuah hadis sahih meminta izin kepada Aisyah, "Ya Aisyah, aku minta izin malam ini, aku pengen full menghidupkan malam-malam panjangku." Ya, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, disebutkan dalam riwayat hatta tatawarram qadamah, dalam redaksi lain hatta tatafattar qadamah rijlah, sampai kakinya apa? Ya, ini bengkak. Ya, seumur-umur kita sholat nggak pernah bengkak kaki. Kalau bengkak mungkin matanya Pak ya, waktu sholat taraweh karena ngantuk. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak yani kakinya. Ya, itu bukan karena mungkin Rasulullah sakit beri-beri Allah ya, nggak ada sama sekali ya nih jamaah. Nggak ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Tapi itu saking lamanya Nabi SAW berdiri, saking panjangnya bacaan surat yang diucapkan, yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya hingga sampai menjelang sekitar jam 3-an itu biasanya siapa? Bilal mau adzan. Baru kemudian disampaikan kepada, "Ya Rasulullah, sudah cukupkah engkau dengan menjadi manusia terbaik? Kenapa engkau harus memaksakan diri untuk beribadah seperti ini ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Malah dengan aku diberikan kemuliaan, keistimewaan, keutamaan oleh Allah, aku ingin membalas budi. Meskipun beliau harus ya memaksakan diri hingga bengkak yakni kakinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dalam amalan sholat yakni jamaah dirahmati Allah, penghambaannya Nabi SAW luar biasa sekali. Tak ada satupun di antara manusia, tak ada satupun di antara kita ketika beribadah sholat misalnya mampu melebihi lamanya berdiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga bengkak yakni kakinya. Termasuk di antaranya adalah ibadah sholat. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, bacaan yang dibaca oleh Rasul dalam sholat pun tak ada satupun di antara kita yang mampu menandinginya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu bacaannya enggak cepet-cepetan. Dalam sholat malam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri, Hudzaifah kemudian nebeng ikut menjadi makmumnya. Setelah Al-Fatihah, Nabi SAW membuka surat apa? Al-Baqarah. Ya,
dalam hati kecilnya Hudzaifah ini barangkali sampai 100 ayat ya ini saja. Ternyata diselesaikan. Al-Baqarah berapa juz ya ini coba? Masya Allah dulu teman. Ya, berarti 2 juz ya, 3 juz ya. 3 juz ya ini kurang. Setelah itu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah lagi dengan surat Al-Imran. Barangkali mungkin 100 ayat saja. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan surat Al-Imran. Ternyata disambung lagi dengan surat ya An-Nisa sampai yani selesai. Itu baru berapa rakaat? Yani 1 rakaat yani jamaah. Makanya inilah yang menunjukkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah dengan hamba. Itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan harga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sejatinya disebut dengan hamba itu menunjukkan kepada semua makhluk bahwa tidak ada hamba yang paling spesial, yang paling afdol dalam mempersembahkan ibadahnya kepada Allah melebihi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ya nih jamaah. Pernah berdoa di haji pertama dan terakhirnya yang kita kenal dengan haji apa? Yani haji wada. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 9 Dzulhijjah berarti kumpul di mana? Padang Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah wukuf. Disunnahkan untuk memperbanyak doa setelah duhur sampai menjelang maghrib sebelum tenggelamnya matahari. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Dalam riwayat disebutkan tak ada satupun di antara para sahabat yang mampu untuk tetap melafalkan zikir-zikir dan doa sepanjang waktu mulai ba'da duhur sampai tenggelamnya matahari kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun ya nih jamaah, siapapun di antara kita yang sudah pernah melakukan ibadah haji ya, kemudian meskipun tanggal 8-nya full istirahat tidur terus, tanggal 9 kemudian sholat duhur dan sholat asar di jamak, baru kemudian berdoa, yakin mungkin saat cepet-cepetnya ya 1 jam ya, karena itu adalah waktu-waktu spesial untuk kita istirahat. Belum lagi perbendaraan doa kita sudah habis, mau diulang lagi ya wis males ya. Kadang-kadang 1 jam yani setengah ngantuk, kalau nggak ngantuk jalan-jalan ya, pengen melihat orang lain berdoa, nggak ngantuk, tapi giliran berdoa ngantuk lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah, padahal ini adalah waktu yang sangat berat, ba'da duhur sampai menjelang tenggelamnya matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak berhenti untuk berdoa dan berzikir. Tentunya doanya ini ditujukan untuk umatnya. Makanya para ulama mengatakan ini adalah bagian dari bentuk penghambaan Rasulullah, ubudiyah. Ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdun, bukan untuk merendahkan, tapi untuk menunjukkan kepada manusia enggak ada satupun makhluk, tak ada satupun manusia yang mampu mengungguli peribadatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Yang kedua, ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan sifat ini karena untuk membantah orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Isa itu bukan hamba tapi putra atau anak, yakni anak Tuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut dengan abdun itu bahagia sekali. Karena alasan yang kedua sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani. Makanya di dalam sebuah hadis sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah naik mimbar dengan suara yang kencang dan lantang mengatakan, aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tatruni kama atratin nasaral masih ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Umar itu merasa takut bila mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki keyakinan seperti yang dipercayai oleh orang-orang Nasrani, mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas posisi yang tidak seharusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan engkau terlalu berlebih-lebihan, jangan engkau mengkultuskanku, jangan engkau terlalu lebay di dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun. Coba kita lihat,
Rasul SAW malah menyuruh kita untuk menyebut Rasul SAW dengan abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Fakulu, maka sebutlah aku, kata Rasulullah, Abdullahi wa Rasuluh, karena itu adalah sebutan yang sangat dicintai dan sangat disukai oleh Nabi SAW. Sekaligus membantah keyakinan sesatnya orang-orang Nasrani, di mana Nabi Isa itu tidak dianggap sebagai abdun, tapi dinaikkan level dan tingkatnya menjadi anak Tuhan atau titisan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang ketiga yang terakhir, kenapa ubudiyah ini menjadi sifat yang mulia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangga disebut demikian? Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah abdun dalam Al-Qur'an kecuali ketika pada peristiwa-peristiwa besar. Jadi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai abdun, hamba, orang yang menghamba, orang yang selalu beribadah kepada Allah di dalam Al-Quran, kecuali bersamaan dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di 4 ayat. Yang pertama, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama tadi, berkaitan dengan apa? Turunnya Al-Quran. Ini adalah peristiwa besar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah itu dengan apa? Abdun. Karena Al-Qur'an ini adalah penutup dari kitab-kitab suci yang lain. Maka diturunkan kepada abdun. Abdun di sini bukan untuk merendahkan sekali lagi, tapi untuk mengangkat derajat Rasulullah. Atau di saat peristiwa yang kedua, ya, jamaah dirahmati Allah, dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, itu juga sama ketika Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah dengan abdun. Pun demikian ketika Rasulullah SAW ya mengajak Nabi SAW untuk Isra Mi'raj di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdi, sekali lagi. Karena Isra Mi'raj ini adalah satu-satunya Nabi SAW yang diajak untuk berwisata religi, istilah kita, langsung ke langit, jamaah. Gak ada satupun yakni makhluk manusia yang diajak ke sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan abdun, sekali lagi untuk mengangkat derajat Rasulullah di atas derajat manusia yang lain. Sebagaimana juga tatkala Nabi SAW disebut abdun di saat menyampaikan risalah dan wahyu. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-19, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu. Ketika Nabi SAW itu mengajak berdakwah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah dengan Abdullah, hambanya Allah. Ya, karena untuk menyampaikan risalah, berdakwah itu adalah ibadah yang paling mulia, jamaah. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi SAW ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangkan selain Al-Qur'anul Karim. Maaf, ketika Allah SWT menantang orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangkan semisal Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, surat Al-Baqarah ayat 23. Ini juga pakai abdun untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 3 alasan mendasar kenapa ubudiyah ini termasuk ibadah yang mulia. Bahkan Nabi SAW bangga disebut dengan abdun oleh Allah di dalam banyak ayatnya, menunjukkan bahwasanya peribadatan yang dilakukan oleh Nabi tak ada satupun di antara manusia yang mampu untuk menandinginya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar abdun dan bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan, sebagai bentuk bantahan terhadap keyakinan orang-orang Nasrani. Dan disebut abdun itu selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar, ketika menerima wahyu, ketika menyampaikan wahyu, ketika Isra Mi'raj, bahkan ketika ditantang ya oleh
orang-orang kafir untuk mendatangkan Al-Qur'anul Karim juga disebut dengan abdun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang kelima. Adapun yang faedah yang keenam dan yang ketujuh ini berkaitan dengan isti'anah yakni jamaah. Ya. Faedah yang keenam jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isti'anah padahal isti'anah itu adalah bagian dari bentuk apa? Ibadah. Tidak cukupkah iyyaka na'budu sudah cukup kan? Tapi kenapa kemudian disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Padahal isti'anah kita meminta sesuatu kepada Allah itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa disebut lagi? Lah ini perlu kita bahas. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ulama ilmu tafsir. Ya, kenapa isti'anah disebutkan setelah ibadah? Padahal isti'anah itu sudah include dalam makna ibadah. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang pertama isti'anah disebutkan setelah lafadz ibadah menunjukkan keutamaan dan keistimewaannya. Sebagaimana di dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat, setelah menyebutkan malaikat kemudian disebut malaikat Jibril. Apakah ini pemborosan lafadz? Apakah ini ada kata yang sia-sia? Satu contoh misalnya di dalam surat Al-Qadr ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala firman, "Tanazzalul malaikatu warruh." Ruh itu siapa di situ? Malaikat Jibril. Bukankah tanazzalul ketika turun al malaika malaikat warruh ruh? Bukankah malaikat Jibril itu juga sudah masuk dalam lafadz malaikat? Tapi kenapa disebut lagi? Kenapa disebut secara sendirian, secara terpisah? Itu menunjukkan bahwasanya Allah ingin mengunggulkan malaikat Jibril dibandingkan dengan malaikat yang lain. Sebagaimana pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 98, Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi." Coba kita lihat. "Wa rusulihi wajib rila wa mikal." Kenapa malaikat Jibril wa malaikat Mikail disebutkan padahal sebelumnya sudah ada kalimat malaikat? Itu menunjukkan keutamaan dan keistimewaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Layaknya kita ya nih jamaah. Kalau seandainya kita itu ya menyampaikan sebagai moderator atau pembawa acara yang kami hormati semuanya, kepada para hadirin yang kami hormati, yakni khususnya lah ini Pak RT misalnya, padahal Pak RT sudah masuk dalam para hadirin, tapi disebut itu karena ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Sama juga dengan isti'anah. Padahal isti'anah itu masuk dalam makna ibadah, tapi disebut lagi karena isti'anah ini memiliki keistimewaan. Alasan yang kedua yang terakhir, kenapa isti'anah ini jamaah dirahmati Allah disebut lagi? Karena ibadah itu tidak akan sempurna kecuali kita bertawakal kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah ini adalah bagian dari bentuk isti'anah ya nih jemaah. Maka tatkala kita berpuasa, jangan terlalu kepedean, saya nggak butuh ya maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fisik saya sehat, saya bisa bangun pagi, saya nggak akan minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam ibadah sholat misalnya, saya nggak butuh bantuan dari Allah, saya bisa menjalankannya sendiri. Perkataan seperti ini batal secara syar'i ya nih coba. Karena tidak ada ibadah satupun kecuali pasti kita butuh maunah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan isti'anah, kalau bukan maunah dari Allah, tak mungkin kita itu bisa beribadah. Kalau bukan maunah dari Allah, tak mungkin kita itu bisa tergerak hati kita dan mendatangi masjid ini. Kalau bukan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita itu bisa sholat berjamaah di masjid ini. Kalaulah bukan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah, kita tak akan mungkin bisa mempertahankan akidah dan keimanan hingga detik ini. Itu semuanya butuh maunah isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu membaca ayat ini jamaah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakinlah bahwasanya salah satu di antara bentuk tawakal kita itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa angkuh dan sombong kita enggak butuh maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini adalah bantahan keras kepada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu adalah sekte sesat yang meyakini bahwa kekuasaan tunggal ada di tangan manusia.
tidak butuh lagi dengan mauna, tidak butuh lagi dengan bantuan dari Allah. Ini adalah orang-orang Qadariyah. Makanya orang-orang Qadariyah itu sebenarnya secara tidak langsung terbantahkan ketika mereka sholat dan di saat mereka baca apa? Ayat ini. Mereka meyakini saya nggak butuh Allah, tapi giliran baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata mereka juga minta pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua alasan. Kenapa isti'anah itu disebut kembali menunjukkan isti'anah memiliki keutamaan, dan yang kedua, setiap ibadah itu pasti butuh bantuan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, sebelum kita tutup, jamaah dirahmati Allah, jenis-jenis isti'anah. Ya. Isti'anah ini ada dua. Ya, dan setiap jenisnya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan yang lain. Jenis yang pertama isti'anah terhadap perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu kepada Allah dan sesuatu ini menjadi hak khusus bagi Allah. Hukumnya bagaimana? Wajib kita meminta hal itu kepada Allah, dan haram hukumnya kita meminta hal tersebut kepada selain Allah. Minta apa misalnya yang itu menjadi hak khusus Allah? Kita minta surga, kita minta dijauhkan dari api neraka. Ini adalah permintaan kita sebagai seorang hamba terhadap sesuatu yang itu menjadi hak prerogatif dan hak khusus bagi Allah. Maka meminta seperti ini hukumnya wajib kepada Allah dan hukumnya haram kalau seandainya kita meminta kepada selain Allah. Adapun jenis yang kedua, jamaah dirahmati Allah, isti'anah terhadap perkara-perkara yang mampu diwujudkan oleh manusia. Maka kalau memang demikian, dibolehkan kita meminta kepada selain Allah, karena manusia pada dasarnya mampu untuk mewujudkannya. Ya, saya minta bantuan untuk gotong memindahkan meja, manusia mampu, maka berarti kita boleh minta bantuan kepada mereka. Ya, kita minta bantuan juga untuk diarahkan jalan kemana Masjid Ar-Rayyan misalnya. Hal itu diperbolehkan karena manusia insya Allah tahu rute untuk sampai ke sana. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah, jenis yang kedua ini dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah minta bantuan kepada seorang gaid ketika mau hijrah kemana? Ke Madinah. Nabi SAW kenapa? Mungkin barangkali kita bertanya-tanya, kenapa gak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ternyata Nabi SAW menyewa, dan itu dibayar oleh Abu Bakar, seorang gaid untuk mengarahkan jalan yang paling nyaman dan paling aman untuk sampai ke kota Madinah. Barirah misalnya radhiyallahu taala anha pernah minta bantuan kepada Aisyah, karena bantuan ini perkara yang bisa diwujudkan oleh manusia. Sebagaimana Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu ketika diboikot oleh Nabi SAW bersama dengan dua sahabat yang lain karena tidak ikut perang Tabuk. Itu kan minta bantuan kepada anggota keluarganya, termasuk kepada teman dekatnya yaitu Abu Qatadah. Tapi ternyata mereka nggak mau, karena mereka sudah diinstruksikan oleh Nabi SAW nggak boleh menegur, nggak boleh menyapa, bahkan nggak boleh menjawab salamnya orang yang diboikot. Salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Tapi permintaan yang seperti ini diperbolehkan dan bukan termasuk bentuk kesyirikan, karena perkara ini adalah perkara yang bisa diwujudkan oleh manusia. Akan tetapi para ulama menyebutkan dengan syarat 3. Satu, orangnya mampu. Yang kedua, orangnya masih hidup. Ini penting. Dan yang ketiga, orangnya hadir di tengah-tengah kita. Kalau seandainya qadirun, yang pertama, dia nggak mampu, nggak boleh kita memaksakan. Yang kedua, kalau orangnya sudah mati, kita nggak boleh minta kepada kuburannya, misalnya minta kepada arwahnya, nggak boleh. Loh, ini kan bisa katanya Ustaz, gotong meja, tapi orangnya mati nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga, orangnya hadir di tengah-tengah kita. Nggak boleh kemudian orangnya di Malaysia, tapi pakai telepati Ustaz, nggak ada. Ya, ini adalah 3 syarat. Meskipun perkara-perkara yang mampu diwujudkan, dengan syarat orang yang dimintai bantuan masih hidup, dia mampu, dan yang ketiga hadir di tengah-tengah kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah diantara 6 faedah dan 1 faedah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya.
ya, baik yang berkaitan dengan makna ibadah, jenisnya, syarat-syaratnya, rukunnya, pun demikian dengan makna isti'anah, jenis-jenisnya dan hukumnya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini semakin menguatkan ikrar kita di saat kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian, ini termasuk ikrar loh jamaah. Jangan sampai kemudian kita sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta yakni pertolongan. Giliran sholat ternyata minta kepada ruh nenek yakni moyangnya. Maka berarti ini sudah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikrar kita di setiap kali yakni sholat. Maka hadirkan makna-makna yakni seperti ini di saat kita membaca surat yakni Al-Fatihah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala kita akan sampaikan tafsir dan tadabbur dari ihdinas siratal mustaqim. Termasuk as-sirat. Apa makna dari sirat ini? Apakah sirat ini adalah jalan petunjuk ataukah sirat ini adalah jembatan yang akan dititi oleh manusia? As-sirat, ya. Kemudian as-siratal mustaqim. Ini juga nanti ada beberapa syubhat, ya. Ada beberapa, maaf bukan beberapa ya. Ada satu orang sepertinya belum di take down ya di YouTube itu ya. Ya, kisahnya nanti kita akan sampaikan lebih rinci dan lebih lengkap. Murtad yakni gara-gara tidak memahami tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagaimana asal muasal ia sampai murtad gara-gara salah dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim sampai kemudian lebih percaya kepada Injil. Itu juga termasuk di antara ya pelajaran-pelajaran penting yang nanti kita akan sampaikan insyaallah taala. Termasuk di antaranya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pula biidznillah taala pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya nih jamaah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah sampaikan masalah rukun dan syarat ibadah. Bahwa rukun ibadah ada cinta, rasa takut dan harap. Ada pendapat mungkin ulama atau dalam Al-Quran, saya tidak tahu ini Pak Ustadz. Orang yang tingkatannya imannya tinggi dalam beribadah itu tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, ridho apa gitu. Ya, itu sering kali. Nah, di sini ada rasa harap itu juga ngarep-ngarep gitu. Contoh misalnya ada seseorang atau saya memberi santunan pada anak yatim karena berpendapat anak-anak yatim ini doanya mustajab. Harapan seperti itu apa kita diperbolehkan Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairah. Jazakallah khairah pertanyaannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada definisi dari ikhlas, apa artinya ikhlas itu? Ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pahala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Surga. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terselamatkan dari api neraka. Itu adalah bagian dari makna ikhlas itu sendiri. Tidak seperti makna ikhlas beramal berarti nggak boleh mengharap balasan. Itu adalah pemahaman yang tidak sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama mengatakan ikhlas itu adalah beribadah yang ia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Dan ada yang di sisinya itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan ini seringkali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disalahartikan. Bahwa kalau seandainya orang itu enggak ikhlas, ya itu ketika dia masih mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bertanya, Nabi SAW orang yang paling ikhlas enggak? Paling ikhlas. Padahal Nabi SAW berdoa di saat sujud, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nabi SAW
ya berdoa meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke jannah dan dijauhkan dari api neraka. Apakah permintaan Nabi SAW menunjukkan beliau nggak ikhlas? Enggak. Malah sejatinya kita dituntut untuk meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian dari puncak keikhlasan seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, idza sa'altum fas'alullaha al-firdausal a'la. Kalau meminta kepada Allah sekalian minta yang paling tinggi, firdaus, tingkatan jannah yang paling tinggi. Jangan kemudian minta yang ya di emper-emperan, nggak apa-apa ya Rob. Kalau sudah minta emperan, ya kalau seandainya dapat emperan, kalau nggak dapat berarti ya neraka. Ya, lah permintaan kita harus benar-benar optimis bisa mencapai puncak dan tingkatan yang paling tinggi. Apakah anjuran dan perintah dari Nabi SAW menunjukkan seseorang itu nggak ikhlas? Ya ini tidak, karena ikhlas itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dan mengharap apa yang ada di sisinya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebenarnya saya pengen tarik kepada makna yang ikhlas. Adapun yang kedua, terkadang muncul keinginan di saat kita beribadah itu ya agar bertambah rizkinya, agar kita mendapatkan doa mustajabah. Apakah itu adalah bagian dari bentuk keikhlasan? Iya. Asalkan satu, kita tetap memprioritaskan tujuan dan orientasi ibadah kita untuk Allah, dan yang kedua, sebab-sebab yang lain didukung oleh dalil. Kalau seandainya tidak didukung oleh dalil, maka kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak didukung oleh dalil. Satu contoh ya, misalnya Nabi SAW pernah bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menginginkan agar rezekinya dilapangkan dan usianya diapakan? Dipanjangkan. Disuruh Nabi SAW untuk apa? Faliyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Terus bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Kita niat silaturahim untuk rezeki kita dilancarkan karena ada dalilnya, agar usia kita dipanjangkan karena ada dalilnya. Tapi prioritas kita itu adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, plus itu enggak ada masalah. Sebagaimana pula kita sholat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang ada di sisinya. Tapi kita juga mengharap yang lain, Ustaz. Apa itu? Agar dosa-dosa kita itu dihapuskan. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya as-shalawatul khams mukaffiratul lima bainahuma? Boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana kita mengharap dengan kita sholat agar bisa menjadi benteng terkokoh dan terkuat dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha, gak ada masalah niat seperti itu, ya, asalkan didukung oleh yani dalil. Tapi kalau seandainya ya kita itu berbuat ibadah, berbuat yani baik, tidak didukung dalil, tapi hanya klaim yani semata, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kemudian mengharap sesuatu sebab tapi tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk perbuatan yang yani salah. Ya, satu contoh misalnya, saya pengen silaturahmi, saya nggak pengen pahala dari Allah, saya hanya ingin usia saya dipanjangkan, ini juga termasuk yani salah. Taib, tetap prioritas utama itu adalah lillahi yani ta'ala, dan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisinya kalau didukung oleh dalil gak ada masalah, kita mengharapkan yang demikian. Taib. Pertanyaannya, kalau seandainya mengharapkan doa mustajab dari yani anak yatim, Allahu taala a'lam yani bisawab. Yang saya fahami, Nabi SAW pernah bersabda, ya, man arada ayyalina qalbuhu, ya, falyut'im miskinan falyamsah ra'sal yatim. Yang saya fahami, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan hatinya itu lembut, maka lakukan salah satu di antara dua hal. Yang pertama, tunjukkan empatimu dengan saling berbagi, memberikan makanan kepada orang miskin. Dan yang kedua, usaplah kepala anak yatim. Ya, wallahu taala alam ya bisawab.
Kalau seandainya kita mengharapkan demikian, nggak ada masalah. Kita mengharapkan maaf berdonasi menjadi bapak asuh misalnya, atau orang tua asuh untuk anak yatim, mengharap ridha Allah, karena anak yatim memang salah satu di antara perintah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain kita mengharapkan pahala yang lain, nggak ada masalah. Tapi untuk dakwah mustajabah, wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau seandainya untuk meluluhkan hati kita sebagaimana hadis tadi yang sudah saya sampaikan, maka hal itu tidak mengapa, karena itu adalah bagian dari perintah Nabi SAW. Adapun doa mustajabah, wallahu taala alam, khusus bagi orang-orang yang terdolimi, tapi khusus untuk anak yatim, wallahu taala alam bisawab. Seperti itu. Jadi orientasi kita tetap mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang ada di sisinya berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil kita nggak boleh. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, mau bertanya bahwasanya tadi Ustaz menjelaskan di mukadimah bahwa bulan Safar adalah bulan yang diakui bulan sial oleh masyarakat. Dan yang saya tanyakan, apa yang menjadi asal muasal yang menjadikan bulan Safar disebut sebagai bulan kesialan? Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kitab yang sangat bagus dikarang oleh Imam Alamuddin As-Sakhawi, yaitu Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur. Kalau seandainya jenengan pengen lihat nukilannya, ada di dalam tafsir surat At-Taubah ayat 36. Di situ Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip sebab dan asal muasal bulan Safar. Bulan Safar itu jamaah dirahmati Allah disebut demikian karena dari kata sifar. Sifar itu kosong. Sifar itu kosong, artinya nol. Safar. Lah kenapa disebut kosong? Para sejarawan dan para ulama mengatakan ada dua alasan, dan itu sudah semenjak dahulu. Masyarakat jahiliyah meyakini disebut kosong itu mengingatkan kondisi Makkah. Makkah itu kosong artinya sepi, tidak ada helatan, tidak ada event-event besar. Kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena bulan Safar ini dianggap oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan haram, sebagai ganti dari Muharram. Maaf bulan haram kan dulu kan ada 4. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, yang terpisah bulan Rajab. Nah, kita berbicara masalah 3 ini. Mereka sudah sabar ini. Selama 1 bulan mereka nggak boleh perang. Bulan yang kedua Dzulhijjah nggak boleh perang. Mereka sudah nggak sabar. Ketika bulan ketiga ini ditukar dengan bulan apa? Bulan Safar. Yang akhirnya mereka itu memajukan bulan haram, mengakhirkan bulan haram, dan bulan Muharram ini dianggap sebagai ganti dari bulan Safar agar mereka terpuaskan untuk bisa berperang. Maaf loh jamaah. Orang berperang bagi masyarakat jahil ini sudah menjadi hobi dan pekerjaan harian. Layaknya kita kalau seandainya petani nggak macul sepekan kayak apa Pak? Punggungnya Pak. Kalau seandainya sebulan, 2 bulan nggak boleh macul gimana Pak? Wah rasanya pegel-pegel. Sama dengan orang-orang masyarakat jahiliyah. Mereka disuruh 3 bulan, tapi mereka nggak tahan. Yang akhirnya kemudian bulan ketiga Muharram ini diganti dengan bulan Safar agar mereka bisa leluasa untuk melampiaskan keinginannya berperang, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan adat mereka. Maka otomatis ketika di bulan Safar sepi, dianggap sebagai bulan haram, nggak ada peperangan, nggak ada perhelatan, sepi. Makanya disebut bulan Safar sepinya kota Makkah karena satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dan ini, kenapa sepi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan keramat. Bulan yang penuh kesialan. Makanya tidak ada yang namanya pernikahan hajatan massal.
Tidak ada yang namanya sorak-sorai para kafilah itu berdagang ke negeri Syam. Itu hampir dipastikan tidak ada. Karena setiap ada perhelatan besar, adanya perdagangan dan kafilah, itu diyakini mereka tidak akan beruntung di bulan tersebut. Nah, terus kemudian kenapa muncul kok hanya di bulan Safar? Sebenarnya bulan Safar ini ya cuma imbas saja. Karena Safar itu adalah bagian dari makna at-tiyarah atau tatoyur yang sudah kita sampaikan. Jadi orang-orang masyarakat jahiliyah itu percaya sekali dengan hari sial. Dan hari sial itu ya kemudian kurbannya adalah bulan Safar. Ya. Lah, cara mereka untuk menunjukkan sial dan tidaknya itu lewat tiarah, dan tiarah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarij As-Salikin itu dengan melepas burung. Jadi mereka itu sudah punya kebiasaan untuk menentukan sial dan tidaknya itu dengan melepas burung. Makanya disebut dengan tatoyur atau tiarah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah ketika mereka melepas burung untuk hajat apapun, kalau seandainya ke kiri ini pertanda bencana. Tapi kalau seandainya ke kanan, maka ini dianggap sebagai hari keberuntungan yang dibaginya. Makanya mereka kalau mau apapun, punya hajat apapun, mereka akan melepas burung. Imbasnya jamaah, dari burung inilah kemudian merembet kepada yang lain. Karena ini sudah bagian dari kebiasaan dan tradisi orang-orang masyarakat jahiliyah. Selalu mengaitkan hal-hal tertentu dengan kejadian dan fenomena alam. Termasuk tiarah, termasuk juga dengan ilmu nujum. Ilmu nujum itu apa? Ya, ramalan lewat bintang dan rasi. Itu sudah ada zaman dahulu. Padahal nggak ada kaitannya antara nasib seseorang dengan bintang-bintang yang kita kenal saat ini dengan zodiak. Nggak ada kaitannya sama sekali. Secara ilmu medis, data statistik, ilmu apapun ini nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi seperti itulah gambaran masyarakat jahiliyah yang sudah kental sekali dengan khurafat, suka mengaitkan hari tertentu dengan kesialan, burung tertentu dengan kesialan, nasib tertentu dengan perubahan alam semesta, dan begitulah seterusnya. Termasuk adalah ghaul, wala ghaula, dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa bulan Safar itu dianggap bulan atau hari tersial dalam kehidupan, itu karena ini adalah imbas dari kebiasaan mereka untuk bertatoyur atau tiarah. Ya mungkin barangkali sebagaimana kita, kenapa angka 13? Kalau kita runtut ya nggak ada kaitannya sama sekali, tapi kenapa harus 13 yang jadi korban? Ya, pun demikian kenapa harus burung gagak yang jadi korban? Ya, itu hanyalah imbas dari suka mengaitkan nasib kesialan dengan yang lainnya, akhirnya semuanya jadi korban, dan itu memang tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Cukup insyaallah. Nggih. Jazakallahu khairan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit memberikan gambaran tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beserta pelajaran yang bisa kita petik darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.